Selamat malam teman-teman. Malam. Selamat malam. Oke, teman-teman. Malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh pengurus untuk memimpin renungan firman sharing kita di malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di malam hari ini. Di sepanjang hari ini kami boleh melaksanakan aktivitas kami, dan saat ini kami telah terkumpul dalam Zoom meeting ini. Kami rindu Tuhan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, untuk bersama-sama dilatih bagaimana kami dapat menjangkau orang-orang di sekitar kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Pakailah waktu ini Tuhan, agar firman dapat disampaikan dengan jelas dan benar, dan semua teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan, mereka boleh memahami apa maksud Tuhan melalui firman di malam ini. Berkati listrik, jaringan internet, dan semua perangkat yang kami pakai Tuhan, agar dapat mendukung jalannya persekutuan kami di malam ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya begitu bersyukur dan senang sekali karena kesempatan ini kita bersama-sama dapat pakai untuk bersekutu di dalam Tuhan, dan pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan materi yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu, dan pada waktu saya kuliah dulu. Jadi singkat cerita teman-teman, waktu saya kuliah di Universitas Negeri Manado, saya terlibat dalam sebuah wadah pelayanan, dan saya mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga melalui pelayanan tersebut. Dan pada malam hari ini, saya akan sharingkan kepada teman-teman digital outreach. Apa itu digital outreach? Sebenarnya materi ini adalah materi training atau materi latihan begitu. Tapi semoga di malam hari ini saya bisa menyampaikan dengan jelas kepada rekan-rekan semua, agar supaya kalian bisa mengerti bagaimana caranya kita dapat tetap aktif melayani, sekalipun di tengah-tengah pandemi, kita harus social distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Di antara teman-teman saya yakin pasti masih banyak yang belum tahu apa sih itu digital outreach. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang digital outreach, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting kepada teman-teman. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 18-20 berkata, Kristus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, teman-teman, bagian firman Tuhan ini adalah amanat agung Yesus Kristus bagi semua orang percaya, di mana kita yang percaya kepada Yesus harus memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, jadi bagaimana? Apakah teman-teman telah memenuhi panggilan ini? Nah, semoga setelah teman-teman mempelajari materi tentang digital outreach, kita memiliki keterampilan yang baru bagaimana kita dapat menjangkau teman-teman kita di luar sana dengan metode ini. Nah, digital outreach. Apa itu digital outreach? Nah, jadi digital outreach itu adalah kita menggunakan sarana digital untuk melakukan penjangkauan. Jadi secara singkat, digital outreach itu adalah kita menggunakan sarana-sarana digital untuk melakukan penjangkauan, ya. Teman-teman perhatikan, handphone ini tidak pernah lepas dari genggaman kita, ya. Maksudnya kita sering sekali menggunakan handphone ini dengan berbagai tujuan. Melihat perkembangan teknologi sekarang, komunikasi yang semakin berkembang, kita bisa dengan mudahnya menghubungi orang-orang yang ada di jauh maupun yang ada di dekat dengan kita menggunakan alat ini. Nah, jadi teman-teman, dengan digital outreach ini, kita bisa menjangkau orang-orang yang mungkin berada di tempat yang jauh dari kita. Oke, teman-teman yang diberkati Tuhan,
Saya mengajak kita untuk membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 3-4. Mari kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 3-4. Oke, teman-teman, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Teman-teman yang diberkati Tuhan, bagian firman ini adalah sebuah gambaran atau situasi yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Di sini dikatakan Saulus, dia menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu. Tetapi justru murid-murid, mereka terus menyebar, mereka terus memberitakan kabar baik, ya, menyebar ke seluruh negeri untuk memberitakan kabar baik. Jadi sekalipun situasi pada waktu itu sulit, tetapi tidak mengurangi semangat bagi para murid-murid untuk memberitakan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Nah, teman-teman, gambaran yang ada pada bagian firman Tuhan ini kurang lebih relate dengan keadaan kita sekarang. Masa pandemi membuat pelayanan mungkin sedikit terhambat. Karena kalau kita mau melayani, biasanya kita harus bertemu dengan orang yang akan kita layani, ya, seperti itu. Sulit kita untuk bertemu dengan orang, karena pandemi ini mengharuskan kita untuk melakukan social distancing. Apalagi kita akan memberitakan kabar baik secara pribadi ataupun kelompok. Tapi teman-teman, mari kita lihat, di masa sulit ini, kita justru diberikan sebuah peluang dan kesempatan yang besar. Ya, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah ini, semakin dihambat, justru semakin merambat. Jadi kesulitan di tengah-tengah pandemi ini tidak menghentikan semangat kita untuk tetap melayani Tuhan. Nah, teman-teman perhatikan, ini saya membuka situs worlddomatters.info. Ini adalah populasi manusia yang ada di dunia saat ini per tanggal 14 April 2021 pukul 20:14. Karena populasi manusia di dunia terus bertambah setiap detiknya. Mungkin sekarang populasinya sudah bertambah ya. Tidak seperti yang teman-teman perhatikan sekarang. Kita melihat bahwa di dunia ini ada sebanyak 7,8 miliar manusia. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Kita adalah beberapa di antara 7,8 miliar manusia ini. Nah, 5 miliar dari 7 miliar manusia yang ada di dunia ini belum percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang non-Kristen, unchurched people around the world. Dan 49% di antaranya adalah orang-orang yang tidak terkoneksi dengan para pengikut-pengikut Kristus. Teman-teman, dunia tempat kita tinggal saat ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kalau teman-teman melihat gambar ini, mungkin 30 tahun yang lalu, kondisi kota itu tidak semegah ini ya teman-teman. Tetapi karena dunia ini terus berubah, maka terjadi perkembangan dari waktu ke waktu. Tapi teman-teman ingat, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Yaitu apa? Yaitu kabar baik, berita tentang Kristus yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Bringing the unchanging gospel to a changing world. Jadi, marilah kita teman-teman saat ini, kita bergerak untuk menjangkau mereka di tengah-tengah dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dunia sementara berubah, kita harus memberitakan kabar baik yang tidak pernah berubah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, nubuatan Nabi Habakuk dalam Habakuk 2 ayat 14 berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Kita sedang menyaksikan nubuat ini sedang digenapi pada hari-hari ini, ya teman-teman. Banyak orang yang dipakai Tuhan untuk dapat memberitakan tentang kemuliaan Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Dan kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Sambil menantikan nubuat ini, kita mengambil kesempatan untuk memberitakan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan kepada orang-orang. Kita mengimani bahwa nubuat ini akan terjadi ya teman-teman, kita mengimani.
Nah, sekarang kita akan mengambil bagian untuk dapat menceritakan tentang kemuliaan Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Mari kita melihat data survei berikut ini. Data reportal.com. Di sini per Januari 2021, teman-teman kita melihat ada 7,8 miliar manusia yang ada di dunia. Pengguna handphone itu ada 5,22 miliar. Dan pengguna internet ada 4,66 miliar. Jadi 59% dari total populasi. Dan tahukah teman-teman, rata-rata pengguna internet yang berusia 16 sampai 64 tahun menggunakan internet itu rata-rata 8 jam 52 menit setiap harinya. Kita bisa melihat 8 jam 52 menit ya. 4,66 miliar manusia menggunakan internet 8 jam 52 menit. Yang menjadi pertanyaannya teman-teman, apa yang mereka lihat dalam waktu 8 jam 52 menit? Apa yang mereka cari? Ini yang menjadi pertanyaannya. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka cari? Teman-teman, tahukah kalian bahwa ini sebenarnya adalah sebuah peluang, kesempatan. Kita diberikan pintu untuk mendapatkan perhatian mereka. Kita dipanggil untuk pergi di mana orang-orang itu berada. Di manakah mereka berada? Mereka berada di sosial media mereka. Saya yakin kita semua yang hadir saat ini pasti memiliki sosial media. Setidaknya teman-teman punya akun WhatsApp. Karena tidak mungkin teman-teman bisa bergabung dalam persekutuan ini kalau teman-teman tidak mendapatkan informasi melalui media sosial, ya. Karena informasi ini pasti tersebar melalui media sosial. Nah, jadi mereka ada di media sosial mereka. Tapi teman-teman, ada permasalahan. Apa permasalahannya? Matius 9 ayat 37 berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sudah pekerjanya sedikit, masa pandemi ini kita harus offline, kita harus social distancing. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi pergumulan kita. Banyak sekali tuaian, tetapi sayangnya pekerjanya sedikit. Oleh karena itu, kita harus memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita pekerja-pekerja itu. Kita berdoa kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan pekerja untuk tuaian. Karena itu kita dipanggil menjadikan murid melalui digital strategi. Nah, digital outreach adalah pelayanan pemberitaan Injil melalui sarana digital. Nah, teman-teman, dalam melakukan digital outreach ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama tentunya, karena kita mau sharing dengan teman-teman kita harus download beberapa aplikasi. Kita memilih video untuk kita share, menyiapkan kesaksian pribadi kita, menentukan platform komunikasi apa yang kita pakai, WA, Facebook, Instagram, kemudian menyiapkan nama kontak, karena kita akan menghubungi orang, jadi kita harus menyiapkan nama kontak. Tentunya harus ada perangkat-perangkat ya teman-teman, entah handphone, tablet, laptop, komputer, kemudian perangkat yang kita pakai itu sudah siap, full charge, kita punya account, kita punya active number, dan tentunya harus terkoneksi dengan jaringan internet. Sekarang bagaimana? Dalam melakukan digital outreach, ada 3 langkah. Yang pertama adalah connect. Kita, kalau mau melayani orang, tentunya kita harus terkoneksi dulu dengan orang itu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman mau melayani, misalkan mau melayani adik kelas ya, adik kelas. Kalau teman-teman tidak punya kontaknya, yang pertama pasti harus terkoneksi dulu dengan orang-orang yang akan dilayani. Dan yang paling penting teman-teman, harus ada inisiatif ya. Kalau mau melayani orang harus ada inisiatif. Kalau kita semua tidak ada inisiatif, tidak akan pernah terjadi pelayanan itu ya. Jadi yang pertama adalah connect. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah terkoneksi dengan orang itu, kita bisa masuk ke langkah yang kedua, itu sharing. Nah, di sini share, teman-teman, kita berusaha mengenal orang itu ya. Jadi kita membangun percakapan dengan orang itu. Dan ingat teman-teman, percakapan di sini bukan hanya percakapan sekedar basa-basi saja, bukan hanya sekedar tanya kabar, tapi benar-benar percakapan yang dapat
membuka ruang supaya orang itu bisa menjadi lebih akrab dengan kita. Nah, kalau misalkan kita sudah lebih akrab dekat dengan orang itu, kita bisa masuk ke bagian ini. Nah, teman-teman di sini di dalam digital outreach kita menggunakan satu aplikasi yang namanya Jesus Film Project. Di sini ada banyak sekali video-video yang dapat kita pakai untuk memulai percakapan, memberitakan kabar baik kepada orang yang akan kita layani. Jadi setelah kita sudah membangun percakapan, akrab dengan orang tersebut, kita bisa langsung masuk ke dalam percakapan menuju pemberitaan tentang kabar baik. Nah, melalui Jesus Film Project, ini adalah sebuah jembatan. Jadi, jembatan menuju percakapan tersebut, ya, percakapan Injil. Nah, teman-teman, berikut ini saya punya satu contoh dari sekian banyak video yang dapat kita pakai untuk sebelum melakukan penginjilan. Jadi video ini dapat kita pakai sebagai jembatan sebelum melakukan percakapan penginjilan. Oke, teman-teman, saya akan memutar videonya dan teman-teman silakan saksikan. Setelah ini saya akan bertanya bagaimana pendapat kalian setelah menyaksikan video ini. Videonya berjudul Falling Flats. Kamu, lihat matamu, pandang matamu, berbintik, berwarna-warni, masing-masing unik, dan aku menciptakan itu semua. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari aku memberimu hidup. Aku mengasihimu. Tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarat. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat. Dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku pun menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa. Dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati. Kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosamu dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu. Kemudian dari kematian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah Yesus. Aku hadir bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk membawamu kembali ke kehidupan.
bergantunglah kepadaku. Aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu, dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Oke, teman-teman, setelah menyaksikan video ini, saya punya pertanyaan untuk kalian. Apa yang kamu pikirkan tentang video itu? Teman-teman bisa menggunakan chat box untuk menjawab pertanyaan saya ya. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Apa yang kalian pikirkan tentang video tadi? Judulnya Falling Plates. Silakan teman-teman. Oke. Atau mungkin ada yang mau jawab langsung, silakan dibuka mikrofonnya. Oke, hidup yang pecah. Depresi. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi teman-teman? Menggambarkan tentang kita manusia yang mulai menjauh dari Tuhan dan semakin hancur. Ya. Dosa. Pemulihan. Oke. Ilustrasi yang menarik. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, kosongnya manusia tanpa Allah, pencarian akan sesuatu. Oke. Tuhan memberikan pengharapan di tengah kekosongan yang dihadapi. Tuhan merupakan sebuah jalan. Oke, terima kasih teman-teman. Yang teman-teman tuliskan di kolom chat box ini semuanya benar. Jadi video ini, oke saya mundur ya. Ini menggambarkan tentang dosa, ada kekosongan, depresi, penebusan, keselamatan, dan pemulihan. Nah, jadi dari satu video ini sudah mencakup banyak hal, teman-teman. Dan ketika kita membagikannya kepada orang yang sedang kita layani, itu bisa membuka percakapan yang lebih lanjut. Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan transisi berikut. Yang pertama, hidup digambarkan seperti piring yang jatuh. Apa yang saudara pikirkan tentang hal itu? Setiap orang ada pada suatu perjalanan rohani. Di mana saudara dalam perjalanan itu? Apakah kamu sedang berjalan ke arah Tuhan, jauh dari Tuhan, atau tinggal sama, atau jalan di tempat? Apakah saudara ingin mendengar bagaimana kamu dapat mengetahui Tuhan secara pribadi? Nah, setelah pertanyaan pertama, kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman, di mana pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang dapat membawa kita untuk masuk ke bagian yang ketiga, yaitu engage. Nah, teman-teman, pada bagian yang ketiga ini, kita terlibat lebih jauh. Jadi di bagian pertanyaan ini setelah pemutaran video tadi, video pendek, kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari orang yang kita layani. Jadi mereka menceritakan pendapat mereka. Nah, di bagian engage ini, giliran kita yang menceritakan kisah kita. Jadi kita terlibat lebih jauh. Nah, apa yang akan kita ceritakan kepada mereka? Kita bisa memberikan kesaksian pribadi kita, bagaimana kehidupan kita sebelum mengenal Kristus. Nah, setelah itu, kita bisa langsung menuju ke percakapan Injil. Di sini, kita menggunakan salah satu aplikasi yang bernama God Tools. Jadi tadi ada aplikasi Jesus Film Project, dan ini aplikasi God Tools. Teman-teman bisa mencarinya di Play Store. Bisa di-download di Play Store. Nah, di God Tools ini, ada satu sarana penginjilan yang dapat kita pakai, yaitu sarana penginjilan yang bernama 4 hukum rohani. Nah, bisa juga teman-teman membagikannya dalam bentuk video atau file PDF. Kalau misalkan teman-teman melihat orang yang teman-teman layani itu tertarik untuk membaca, teman-teman bisa kirimkan file PDF-nya. Tapi teman-teman juga bisa tawarkan orang tersebut untuk menonton video atau
mendownload aplikasi Gatos. Nah, teman-teman, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar tentang 4 hukum rohani? Ada tidak? Apakah ada? Oke, ada satu yang mengangkat tangan. Jessie Christie sudah, dia sudah pernah. Oke, Pak Cahyo sudah pernah juga. Apakah ada yang belum, teman-teman? Oh, Rido sudah. Ada yang belum? Oke, ada yang belum. Nah, teman-teman, karena ada yang belum, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan kepada teman-teman salah satu sarana penginjilan. Nah, ini adalah salah satu sarana penginjilan yang dulu waktu saya kuliah, saya dilatih untuk menginjili menggunakan sarana ini. Dan saya rindu teman-teman untuk dapat membagikan kepada teman-teman, agar supaya nanti mungkin di sini kan ada beberapa rekan-rekan yang masih SMA, mungkin kalian nanti kalau sudah masuk perguruan tinggi, sudah kuliah, ada orang yang membagikan ini, teman-teman sudah tahu, tidak kaget lagi begitu. Nah, saya akan sharingkan secara umum. Jadi 4 hukum rohani ini ada 4 hukum di dalamnya, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Di bagian cover depan buku 4 hukum rohani tertulis seperti ini. Sudahkah saudara mendengar tentang 4 hukum rohani, rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa? Nah, biasanya kalau ada orang yang mengatakan belum, orang yang melayani akan membacakan seluruh isi yang ada di buku 4 hukum rohani ini. Tapi kalau misalkan orang yang dilayani sudah mengatakan ya, biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar sudah mengerti apa isi dari buku tersebut. Nah, teman-teman, sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rencana Allah. Kristus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Apakah sebabnya banyak orang tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan itu? Sebab hukum yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia penuh dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dosa, dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Manusia terpisah dari Tuhan Allah, sebab upah dosa ialah maut, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Teman-teman, perhatikan bagian berikut. Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada satu jurang yang memisahkan antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, ya, yaitu berbuat baik, etika, filsafat, dan lain-lain. Namun gagal disebabkan karena apa? Karena dosanya. Hukum yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Hukum yang ketiga, Kristus Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Kristus mati ganti kita. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kristus telah bangkit pula dari kematian. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan. Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 3-6.
Kristus adalah satu-satunya jalan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, teman-teman, perhatikan bagian berikut. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Namun, tidak cukup kita hanya mengetahui ketiga hukum ini. Ada hukum yang keempat. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita harus menerima Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Kita menerima Kristus dengan iman. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Teman-teman, menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan, dan kemauan. Karena itu tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita saja, atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita, untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Berikut ini ada dua lingkaran yang menggambarkan dua macam kehidupan. Lingkaran yang pertama, hidup yang dikuasai oleh si aku. A, si aku atau diri sendiri bertahta dalam hidup. Salib atau Kristus ada di luar lingkaran, ada di luar kehidupan. Dan titik-titik itu adalah segala keinginan yang karena dikuasai oleh si aku, dikuasai oleh diri kita sendiri, akhirnya berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Lingkaran yang kedua adalah hidup yang dikuasai oleh Kristus. Salib atau Kristus bertahta di dalam hidup. A, si aku atau diri sendiri turun tahta, dan titik-titik itu, karena segala keinginan dikuasai oleh Tuhan Allah yang tidak terbatas kuasanya, sehingga menghasilkan keserasian dengan rencana Allah. Nah, teman-teman, pertanyaan untuk kita, lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan kita sekarang? Teman-teman bisa jawab di chat box. Menurut kamu, lingkaran mana yang mencerminkan kehidupan kamu sekarang? Satu atau dua? Tulis saja 1, 2, 1, 2. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Lingkaran mana yang mencerminkan kehidupan saudara? Oke, teman-teman. Kadang 1, kadang 2. Oke. Ada lagi? Oke. Sepertinya teman-teman berpikir ya, kira-kira saya ada di lingkaran yang mana? Nah, saya lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Saya yakin teman-teman pasti ingin hidup yang dikuasai oleh Kristus. Saya pun demikian ya. Saya ingin hidup dikuasai oleh Kristus. Yang berikut ini menjelaskan bagaimana saudara dapat menerima Kristus, mengundang Kristus masuk ke dalam hidup saudara. Sebagai satu tindakan kemauan, saudara dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan doa berdasarkan iman. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Teman-teman, berdoalah dengan kata-kata kalian sendiri. Tuhan Allah mengetahui isi hati kalian dan tidak bergantung pada kata-kata kalian. Jadi, berikut ini ada satu saran doa. Tapi saran doa ini, teman-teman, ini bukan
bukan mantra ya teman-teman, bukan mantra. Kenapa saya bilang begitu? Banyak orang berpikir kalau mengatakan doa ini otomatis teman-teman sudah menerima Kristus. Sebenarnya yang paling penting itu adalah hatinya kalian. Apakah kalian sungguh-sungguh atau tidak? Seperti itu. Doa ini hanyalah saran saja. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah melihat orang melayani, melakukan penginjilan, dan ada saran doa, sebenarnya itu hanyalah saran saja yang dapat menolong kita bagaimana caranya kita berdoa mengundang Kristus. Tapi ingat teman-teman, itu bukan mantra ya, yang ketika teman-teman mengucapkan ini maka boom, saya sudah mengundang Kristus. Tapi yang paling penting teman-teman adalah hatinya kalian. Kalian sungguh-sungguh berdoa atau tidak. Sekalipun kalian mungkin mengucapkan kata-kata ini, tapi kalau kalian tidak sungguh-sungguh, itu sia-sia ya. Kristus tidak akan berkuasa dalam hati kita kalau kita tidak sungguh-sungguh. Jadi yang paling penting adalah kalian sungguh-sungguh atau tidak. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya mengajak kalian, mungkin ada di antara teman-teman seperti tadi ya, bingung, saya ada di lingkaran yang mana? Saya bingung, apakah Kristus lewat Roh Kudusnya sudah diam di dalam kehidupan saya? Atau bagaimana? Saya berjalan di mana sekarang? Mungkin teman-teman masih ragu dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Masih ragu apakah benar saya sudah mengalami keselamatan itu, memiliki keselamatan itu. Kesempatan ini teman-teman, saya yakin ini bukan suatu kebetulan. Segala sesuatu dirancang Tuhan indah dalam kehidupan kita. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman. Mari teman-teman secara pribadi, teman-teman berdoa. Gunakan kata-kata saudara sendiri. Karena Tuhan lebih melihat hatinya kalian, sungguh-sungguh atau tidak. Kita berdoa. Kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan kita bersyukur bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Kita berdoa, undang Dia untuk menguasai hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman. 1 menit, mari teman-teman, mungkin ada di antara kalian yang belum yakin, masih ragu, dengan kepastian keselamatannya kalian, teman-teman silakan secara pribadi berdoa dan memohon agar supaya Yesus Kristus lewat Roh-Nya yang kudus menguasai hidup teman-teman. Teman-teman berdoa mengundang Kristus secara pribadi. Saya berikan kesempatan selama 1 menit, teman-teman silakan berdoa. Teman-teman, saya tidak memaksa. Bagi yang mau saja, teman-teman, silakan berdoa. Bagi yang mau saja. Kalau kalian rindu, kalau kalian benar-benar mau kehidupan kalian dituntun dan dikuasai oleh Kristus, silakan berdoa. Undang Kristus untuk menguasai hidup kalian. Agar Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, bertahta di dalam hatimu. Oke, teman-teman. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Percaya kepada nama Anak Allah. Percaya kepada Yesus Kristus. Jika kita percaya, maka kita memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Nah, teman-teman, janganlah bergantung pada perasaan.
Jaminan iman kita bukanlah perasaan-perasaan kita yang dapat berubah-ubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan Tuhan dan firman-Nya, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan akibat dari iman dan ketaatan kita. Kereta api di atas tidak dapat berjalan kalau batu baranya itu dimasukkan ke dalam gerbong penumpang. Tetapi kalau batu baranya dimasukkan ke dalam lokomotif, maka kereta api tersebut akan terus berjalan. Demikian juga sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita kepada perasaan kita yang terus berubah-ubah, melainkan kita harus mendasarkan iman kita pada janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Sejak saudara menerima Kristus, banyak hal telah terjadi dalam kehidupan saudara. Termasuk yang pertama, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada dalam hati saudara. Yang kedua, dosa-dosa saudara telah diampuni. Yang ketiga, saudara telah menjadi seorang anak Tuhan. Yang keempat, saudara menerima hidup yang kekal. Yang kelima, saudara telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup saudara. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain manapun dalam hidup saudara. Karena itu, maukah saudara berdoa dan menyatakan terima kasih saudara kepadanya? Sekarang bagaimana selanjutnya? Nah, teman-teman, setelah kita menerima Kristus, ada saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah hasil dari ketaatan pada Kristus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan saudara untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan saudara, serta mempraktekkan hal-hal berikut ini. Di sini ada kata tumbuh, T-U-M-B-U-H. T, tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Saran pertumbuhan rohani, berdoa setiap hari. U, usahakanlah membaca Alkitab setiap hari. Saudara dapat memulai dengan Injil Yohanes. Saran pertumbuhan rohani selanjutnya. M, mintalah kepada Tuhan supaya saudara dapat menaati apa yang telah saudara baca dari Alkitab. B, biasakan diri bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Nah, ini adalah salah satu saran pertumbuhan rohani. Bersaksi tentang Kristus. Bisa teman-teman gunakan digital outreach untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar sana sebagai salah satu bentuk pertumbuhan rohaninya teman-teman. U, usahakanlah untuk mempercayakan setiap segi kehidupan saudara kepada Tuhan. Dengan demikian, maka saudara dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu hari lepas hari. H, hendaklah saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara sehari-hari. Ini adalah saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Dan selanjutnya ini juga adalah hal yang penting teman-teman, yaitu mengikuti ibadah dan penilaian Alkitab di gereja atau KTB, kelompok kecil. Ibrani 10 ayat 25 menasihatkan agar janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibaratkan begini, kalau ada beberapa potong kayu yang terbakar bersama-sama, maka nyalanya pasti besar dan memberi kehangatan. Tetapi apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah apinya. Demikian juga hubungan saudara dengan orang-orang Kristen lainnya. Kalau teman-teman selalu dekat dengan komunitas orang-orang yang dapat membantu teman-teman bertumbuh di dalam Kristus, maka otomatis itu akan membantu pertumbuhan rohaninya teman-teman. Jangan menjauhkan diri dari komunitas-komunitas, dari persekutuan-persekutuan yang dapat membantu kalian bertumbuh di dalam Kristus ya. Harus terus giat dan taat dalam mengikuti persekutuan dan kelompok kecil. Jika saudara tidak menjadi anggota suatu gereja, janganlah saudara menunggu supaya diundang. Ambillah tindakan, hubungilah pendeta dari gereja yang terdekat, di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Buatlah rencana sekarang, agar saudara dapat turut berbakti pada hari Minggu yang akan datang. Jikalau isi buku kecil ini benar-benar bermanfaat bagi saudara, harap saudara membacakannya juga untuk saudara-saudara yang lain. Oke, teman-teman, itulah isi dari buku 4
hukum rohani. Setelah teman-teman membagikan cerita tentang Injil, apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya kalau orang yang teman-teman layani menerima Kristus, kita harus memberikan selamat kepada orang tersebut. Tapi teman-teman, terkadang dalam pemberitaan Injil kita tidak semua orang yang kita layani mau membuka hatinya untuk menerima Kristus. Kita tidak boleh kecil hati dan menjadi patah semangat. Kalau misalkan pelayanan kita ditolak, kita tetap harus semangat ya teman-teman, karena saya yakin Tuhan pasti akan memberikan jiwa-jiwa yang lain yang dapat kita layani untuk membagikan Injil kepada mereka. Dan kalau mereka menerima Kristus, kita harus menawarkan mereka untuk bergabung di dalam kelompok kecilnya kalian, kelompok kecilnya teman-teman, supaya mereka dapat terus bertumbuh. Kita melakukan namanya follow up, ya. Jadi setelah kita melayani mereka melalui pemberitaan Injil, kita ajak mereka untuk terlibat dalam kelompok kecilnya kita, dan kita latih mereka untuk melakukan hal yang sama. Jadi lewat kelompok kecilnya teman-teman akan terjadi multiplikasi. Jadi teman-teman melatih adik-adik kelompok untuk dapat memberitakan Injil juga, sehingga mereka dapat membantu orang-orang yang mereka layani untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terjadi multiplikasi secara rohani. Teman-teman, jangan menyerah. Kesaksian yang berhasil itu bukan berarti ketika kita melayani, kemudian orang itu menerima Kristus, maka itu disebut kesaksian berhasil. Bukan seperti itu, teman-teman. Tetapi kesaksian yang berhasil itu ketika teman-teman mengambil prakarsa untuk berbicara tentang Yesus dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya pada Allah Bapa. Sekalipun mungkin orang yang teman-teman layani itu tidak mau menerima Kristus, tapi teman-teman jangan kecil hati. Karena teman-teman telah melakukan kesaksian yang berhasil. Ketika teman-teman mengambil prakarsa, teman-teman telah melakukan kesaksian yang berhasil. Oke, teman-teman, tetap semangat untuk menjadikan semua bangsa murid. Ingat, teman-teman, behind every screen is a person. Di balik setiap layar, entah layar handphone, layar laptop, itu ada orang, ya teman-teman. Dan kita bisa menggunakan media sosial kita untuk menjangkau mereka. Sekarang, apakah kalian sudah siap? Teman-teman, silakan jawab dalam hati kalian ya. Apakah kalian sudah siap? Saya rindu sekali untuk sharing lebih dalam dengan teman-teman. Karena sebenarnya materi training ini ada prakteknya begitu. Tapi karena waktu kita tidak cukup, teman-teman, saya membuka secara leluasa begitu. Kalau kalian ingin diskusi dengan saya, bertanya tentang Empat Hukum Rohani, bertanya tentang digital outreach, silakan teman-teman hubungi saya melalui nomor ini. Saya akan senang sekali kalau ada di antara kalian yang mau bertanya, mau mendiskusikan tentang hal ini. Dan kalau kalian mau belajar lebih lagi, ada orang-orang tertentu yang sudah diperlengkapi secara khusus untuk dapat menolong kita, melatih kita bagaimana caranya menginjili dengan Empat Hukum Rohani dan bagaimana menggunakan sarana digital outreach untuk dapat menjangkau teman-teman kita di masa pandemi ini. Karena kita harus sadar bahwa kehidupan offline kita sedang dibawa menuju kehidupan online, di mana sekarang ini semuanya serba online begitu. Jadi kita tidak boleh kalah dengan tantangan. Kita harus tetap berjuang, tetap terus semangat untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang tidak mudah ini. Oke, teman-teman, demikian untuk sharing firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar. Di malam hari ini dilatih bagaimana kami dapat menggunakan kesempatan di tengah pandemi ini untuk menjangkau teman-teman kami yang belum mengenal Kristus. Tolong kami yang telah mengerti, tolong kami yang tahu hal berharga ini agar kami dapat membagikannya kepada orang lain. Berikan kami keberanian, Roh Kudus mampukan kami agar kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa perubahan di tengah-tengah dunia yang terus berubah ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu melalui pelayanan kami, pemberitaan firman di malam hari ini. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.